Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I'd not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I'm not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 John chapter 4 verse 14. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Before we listen the words of God, let us pray. Thank you, God, for this wonderful morning. Now we want to listen your words. Please bless us so that we can do our best and do your words in our daily life. In Jesus' name we pray. Amen. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan ayat 35. Dilanjutkan dengan ayat 63 sampai dengan ayat 69. Dengan tema Yesus memiliki firman yang hidup. Anak-anak, Injil Yohanes adalah kitab keempat dalam Perjanjian Baru dan kitab yang terakhir dalam kitab Injil. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid, dan dia menulisnya supaya orang-orang dapat percaya kepada Yesus. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus dan murid-muridnya pergi dengan perahu menyeberangi danau Galilea ke pantai di seberang danau. Sekumpulan orang banyak mengikutinya. Mereka datang dari semua kota di sekitarnya. Mereka pernah melihat Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan mereka tidak mau ketinggalan. Yesus dan murid-muridnya mendaki bukit dan duduk beristirahat. Kemudian Yesus melihat kerumunan orang banyak di sekitarnya. Waktu sudah larut.
Mereka lapar dan mereka tidak memiliki makanan. Yesus sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan. Tetapi ia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya banyak hal tentang percaya kepadanya. Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." maka duduklah orang-orang itu. Ada lebih dari 5.000 orang di sana. Pastilah mereka bersemangat menantikan apa yang akan terjadi berikutnya. Setelah setiap orang duduk, Yesus mengambil 5 potong roti itu dan mengucap syukur kepada Allah karena makanan tersebut. Yesus melakukan hal yang sama dengan 2 ikan kecil itu. Dia memberikan roti dan ikan itu kepada orang-orang untuk dimakan. Di tangan Yesus, makan siang anak kecil laki-laki itu menjadi cukup untuk dimakan oleh setiap orang. Nah, anak-anak, setelah orang banyak itu makan hingga kenyang, Yesus meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan semua makanan yang tersisa. Dan murid melakukan seperti yang diperintahkan Yesus, mengisi 12 keranjang dengan potongan roti dan ikan. Orang-orang itu sangat senang dengan kuasa Yesus yang ajaib. Mereka berkata, "Marilah kita menjadikan dia raja sekarang." Tapi Yesus pergi menyingkir ke gunung terdekat untuk menyendiri. Dia adalah raja yang Allah janjikan. Dia adalah anak Allah, tetapi dia tidak datang untuk mendirikan kerajaan duniawi dengan istana dan pasukan seperti yang diharapkan orang banyak itu. Tidak. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan, yang datang untuk mati bagi dosa-dosa umatnya. Esokan harinya, orang banyak itu mencari Yesus. Ketika akhirnya mereka menemukannya, Yesus memberitahu mereka bahwa mereka kembali karena dia memberikan mereka perjamuan besar. Tetapi Yesus ingin mereka datang kepadanya karena makanan rohani. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." dalam hal ini Yesus sedang mengajarkan kepada mereka sesuatu yang sangat penting tentang dirinya. Dia sedang mengajar mereka bahwa dia adalah roti dari surga, diutus oleh Allah untuk memberikan hidup yang kekal kepada umatnya. Dia diutus untuk memuaskan kebutuhan rohani mereka, untuk membebaskan dari dosa, kematian, dan iblis. Orang-orang itu tidak menyukai apa yang Yesus katakan. Lalu mereka menggerutu, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" mereka tidak ingin mendengarkan Yesus lagi. Mereka tidak percaya kepada apa yang Yesus katakan. Mereka tidak ingin beriman kepadanya. Anak-anak, dalam hal ini Yesus memberitahu kepada kita bahwa Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, karena hanya Dia sajalah kebenaran dan hidup. Yesus dapat mengatakan hal itu karena Dia adalah Allah. Yesus adalah
anak Allah yang datang untuk memberikan hidup yang kekal, hidup yang berlangsung untuk selamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kasih setiamu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, yang membebaskan kami dari semua dosa. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu beriman kepadamu, untuk selalu percaya dalam hal apapun kepadamu, sebab Engkau adalah satu-satunya Allah kami. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman sesuai dengan yang Bapa kehendaki. Tuhan, segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.